Tentu hal ini saya ingatkan kembali karena Anies sudah mendeklarasikan diri dan sudah dimandat oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Tentu kewajiban saya adalah mengingatkan jangan sampai masyarakat kembali terbuai oleh tata katanya. Karena kita tahu sendiri bahwa Anies ini sangat lihai dalam menata kata dan orang bisa terhipnotis, tergiring dengan kata-katanya. Nah, bagaimana janji-janji itu dulu diungkapkan dan bagaimana kemudian dalam dialog itu meyakinkan rakyat DKI Jakarta sehingga berpaling dari Ahok. Padahal Ahok sudah memberikan gambaran betapa membingungkannya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan DP 0. Artinya sangat tidak logis. Tetapi apakah yang logis yang pernah disampaikan Anies? Kan memang tidak ada. Kecuali kemampuannya menata kata. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Komlang 9 yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Video yang kita akan ulas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana memori kita tidak akan pernah lupa soal start awal dimulainya pembodohan terhadap masyarakat DKI Jakarta yang kemudian berefek apa yang terjadi hari ini. Pada saat terjadi debat Pilpres 2017 yang lalu, saya kira masih teringat betul bagaimana janji Anies Baswedan di atas panggung dalam suasana debat yang begitu riuh kala itu, menjanjikan rumah DP 0 yang ternyata kemudian hasilnya betul-betul 0. Karena sampai berakhir masa jabatan Anies Baswedan, apa yang dia janjikan pada saat itu ternyata tidak diwujudkan. Justru program-program yang tidak ada dalam visi misinya kemudian itu yang digembor-gemborkan dan hampir tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Misalnya soal pembangunan JIS dan Formula E yang selalu digembor-gemborkan sebagai satu keberhasilan. Keberhasilannya ya mungkin dalam konteks bagaimana meng-up popularitasnya, tapi tidak dalam kerangka menyelesaikan masalah rakyat sebagaimana janji-janji sucinya pada saat kala itu menjadi calon gubernur DKI. Tentu hal ini saya ingatkan kembali karena Anies sudah mendeklarasikan diri dan sudah dimandat oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Tentu kewajiban saya adalah mengingatkan jangan sampai masyarakat kembali terbuai oleh tata katanya. Karena kita tahu sendiri bahwa Anies ini sangat lihai dalam menata kata dan orang bisa terhipnotis, tergiring dengan kata-katanya. Nah, bagaimana janji-janji itu dulu diungkapkan dan bagaimana kemudian dalam dialog itu meyakinkan rakyat DKI Jakarta sehingga berpaling dari Ahok. Padahal Ahok sudah memberikan gambaran betapa membingungkannya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan DP 0. Artinya sangat tidak logis. Tetapi apakah yang logis yang pernah disampaikan Anies? Kan memang tidak ada. Kecuali kemampuannya menata kata. Jadi sekali lagi Anies ini adalah calon presiden yang hanya punya kemampuan menata kata. Dan itu sudah terbukti selama 5 tahun rakyat DKI Jakarta merasakan efeknya. Nah, lebih jelasnya bagaimana perdebatannya kala itu dan dari situlah penderitaan rakyat DKI dimulai. Kita saksikan bersama-sama. Kita lanjut kepada ronde kedua, putaran kedua, dan ini adalah putaran yang terakhir. Untuk putaran terakhir, silakan pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon 2 Pak Basuki. Waktunya maksimal 1,5 menit. Nah, saya juga agak penasaran ini. Mohon maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah, kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah, saya ingin tanyakan, rumah
bicarakan itu rumah tapak atau rumah susun. Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta. Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah ini yang saya agak membingungkan. Sama kita tadi kan bilang tidak adil. Justru kami mengadministrasi keadilan sosial. Bisa dikerukut. Kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik? Karena dia nggak mampu beli rumah. Maka kita sediakan rumah susun. Dia sewa mahal. Bisa 600.000, 700.000. Mereka kami itu nggak sewa. Kamu kalau punya apartemen, biaya rawatnya itu ukuran 36 bisa 800.000. Belum sewanya. Kami membuat pola yang berbeda. Makanya saya ingin tegaskan dari Pak Anies dan Pak Sandi, rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk membuat penghasilan 7 juta atau 3 juta. Karena dia nggak mampu. Saya kira itu. Pak Anies. Ya, kalau boleh Pak Basuki saya bilang juga nyuwun sewu. Mbak Menawi pemahaman Pak Marati agak keliru di situ. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun, dengan range harga yang bervariasi. Jadi, bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Tanggapan balik dari Pak Basuki. Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Makanya sama seperti kasus Kali Kerukut. Kenapa kita mau dorong ke rusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang nggak adil di Kerukut, Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Kita tuh nggak tega membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit, yang nggak layak untuk dihuni. Makanya kita tawarkan rumah-rumah yang dia miliki. Itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan rusun, dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah, sekarang kuliah kan kita tanggung. Bisa beli rumah lebih baik, itu harapan seperti itu. Pak Basuki cukup, Pak Anies. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal, bukan di bulan-bulan terakhir, dari awal. 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya, suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dia tadi nggak menemukan jawabannya, ini terlalu retorika ya. Ini fakta, tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi, 20 kita harus pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak, mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal, makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, tidak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana dan Baik sahabat-sahabatku semua, saya kira jelas seperti apa Anies menata kata, berupaya keras merasionalkan rumah DP 0-nya yang betul-betul nol hasilnya. Nggak mau masuk
Dan itulah yang terjadi hari ini. Tak kala Anies maju kembali menjadi capres, video ini sengaja saya up kembali mengingatkan masyarakat secara luas di negara kita agar jangan terbuai dengan janji-janji manis. Karena ingat, Indonesia ini terlalu luas dipimpin oleh orang yang hanya mampu menata kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkri harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau